Halo guys, balik lagi dengan saya Rizky dan di video kali ini kita akan membahas Pixel Extended. Ya, ini updatean terbaru dari Pixel Extended. Oh ya, dan ini masih versi yang unofficial guys. Oke, dan seperti apa OS ini dan performa gamingnya seperti apa, simak terus video ini guys. Dan langsung aja kita cek untuk versi Androidnya. Kita masuk di bagian setting dan ya, kita masuk di versi Android. Pixel Extended ini menggunakan base Android 11 dengan kernel yang digunakan yaitu 4.4.274 Darkona. Ya, di sini dia pakai kernel dari Darkona, guys. Oke, kemudian untuk display interface sendiri, ini tidak jauh beda dengan Pixel Experience Plus Edition yang kita review kemarin. Di bagian status bar di sini masih sama, di bagian quick setting juga masih sama. Cuman di bagian volume barnya ini ada perbedaan guys. Di Pixel Extended ini dia mirip-mirip dengan seperti MIUI atau seperti punyanya Corvus. Kemudian di bagian bawah atau di bagian recent apps di sini terdapat dua tools. Yang pertama ada screenshot, kemudian ada pilih. Pilih ini jadi kita bisa memilih teks yang ada di aplikasi yang sedang terbuka di recent apps. Kemudian untuk clear all-nya sendiri itu ada di bagian samping paling kiri. Di bagian home screen kalau kita scroll di sebelah kiri di sini akan memunculkan toggles dari Google ya. Di sini ada beberapa informasi berita dari Google. Oke, kemudian untuk customisasi sendiri kita masuk di bagian setting dan di sini ada yang namanya Pixel Stand. Di dalamnya Pixel Stand di sini terdapat beberapa tool yang bisa kita gunakan untuk melakukan customisasi. Di sini ada sistem, kemudian ada lock screen ya. Di sini kita bisa mensetel lock screen clock-nya ada cukup banyak. Kemudian ada status bar. Di sini kita juga bisa mengcustom ya, mulai dari tampilan baterai kita bisa memilihnya. Kemudian ada cukup banyak pokoknya. Kemudian di bagian kanan di sini ada hardware yang bisa kita custom juga guys. Oke, kita lihat di bagian penyimpanannya ya. Dan ya, OS ini sayangnya menggunakan penyimpanan internal yang cukup banyak, yaitu untuk sistemnya memakan 10 GB penyimpanan internal guys. Kemudian kita tap dan tahan di bagian home screen. Di sini kita bisa mengakses setelan layar, kemudian ada widget dan juga gaya dan wallpaper. Untuk gaya dan wallpaper di sini saya cukup suka karena wallpapernya tersedia cukup banyak banget. Di sini ada beberapa pilihan dan di dalamnya juga masih ada cukup banyak pilihan wallpapernya. Di bagian gaya, di sini kita bisa mengcustom sendiri ya. Di sini ada tambahan custom, kita bisa memilih font dan kemudian memilih icon, warna aksen dan juga bentuk. Oke, kita lewatin aja tahap ini. Kemudian di bagian peta di sini juga ada beberapa pilihan peta yang bisa kita gunakan, guys. Oke, selanjutnya untuk tes performa dan tadi saya sudah melakukan tes performa, saya sudah men-screenshot, langsung aja kita buka. Oke. Ya. Dan di sini pertama saya tes dengan menggunakan Geekbench 5. OS ini mendapatkan skor 273 untuk single core dan 1064 untuk multicore-nya. Untuk skor multicore ini cukup sedikit ya, cuma 1000 sekian aja. Biasanya di beberapa OS itu bisa menyentuh ke 1100 sekian. Kemudian saya tes dengan menggunakan CPU benchmark dan OS ini mendapatkan skor 410.000 saja. Ya, ini skor yang cukup rendah juga guys. Kemudian saya tes dengan menggunakan CPU throttling dan ini performanya. Bisa kita lihat di bagian grafik performa. Awalnya tinggi, kemudian di menit berikutnya itu turun dan stabil turun guys setelah itu. Kita lihat di bagian performa, untuk performa maksimalnya ada di 108,577 gips, rata-ratanya ada di 93,593 gips dan minimalnya ada di 84,907 gips. Kalau kita lihat dari performa ini masih rendah dan ya kayaknya OS ini memiliki performa gaming yang cukup kentang. Nanti kita langsung aja coba untuk gamingnya. Oke, pertama di sini saya mainkan PUBG Mobile dan kita intip dulu settingan yang didapatkan. Oke, kita masuk di grafik. Di sini kita bisa bermain di smooth high atau di HD dengan FPS-nya high guys. Dan
Saya pakai untuk bermain PUBG hingga beberapa ronde ini masih berjalan cukup bagus, tidak ada frame drop yang saya temukan. PUBG Mobile berjalan cukup bagus di OS ini guys. Oke, dan kita tes game yang kedua yaitu Asphalt 9. Dan di sini saya mendapatkan settingan grafiknya itu ada di paling rendah guys. Oke, di awal permainan masih lancar. Oke, dan Asphalt 9 di sini masih berjalan cukup bagus dan saya tidak menemukan adanya frame drop di permainan ini. Dan langsung aja kita tes untuk bermain game yang lebih berat lagi. Oke, selanjutnya kita mainkan game yang berat yaitu Genshin Impact. Dan kita lihat dulu settingan yang diperoleh. Ya, kita masuk di setting dan kita masuk di grafik. Oke, dan di sini dia pakai yang rendah ya, dan kita pindah aja di terendah agar lebih, ya harapannya lebih enteng aja sih untuk dibuat main guys. Oke, dan game ini masih berjalan. Oh, masih ada nge-lag-nya tadi 0, sekian detik. Oke, dan wah di sini ada monster, langsung aja ya kita coba untuk nyerang. Karena biasanya kalau dipakai nyerang akan langsung turun ya, bener sekali. Di sini langsung frame drop guys, dan ini nge-lag banget. Oke. Oh, dia macet-macet langsung saat kita pakai untuk nyerang. Oke, dan suhu HP ini langsung bertambah cukup signifikan dan ya. Oke, dan OS ini masih mampu untuk bermain Genshin Impact, cuman ya agak lemot guys dan langsung nge-lag saat kita bertarung dengan musuh. Tapi itu masih wajar sih menurut saya, karena mengingat game ini juga cukup berat banget. Dan di sini saya pakai HP Asus di RAM 332 GB. Ya, ini masih oke. Kalau Genshin Impact masih bisa berjalan di sini. Oke, selanjutnya kita tes untuk performa audio speaker yang dihasilkan dari OS ini guys, dan langsung aja kita dengarkan. Oke, OS ini untuk performa audio speakernya cukup bagus, untuk powernya cukup tinggi. Namun untuk performa bassnya di sini yang menurut saya masih kurang sih. Dia kayak bassnya itu kecil banget guys terdengarnya. Oke, selanjutnya untuk performa baterai yang dimiliki oleh OS ini. Ya, selama penggunaan saya tidak ada masalah dengan performa baterai. Dan performa baterainya menurut saya cukup bagus, untuk pengecasannya cukup ya standar, dan juga untuk penggunaannya ini cukup awet guys untuk baterainya. Oke, selama penggunaan OS ini ada hal yang cukup mengganggu, yaitu untuk sinyal WiFi-nya. Jadi OS ini kadang-kadang masih ada beberapa saya mengalami lost connect dari sinyal WiFi saya, dan itu cukup mengganggu sih, terutama saat saya bermain game online. Ya, dan kembali lagi ini masih versi yang unofficial. Ya, semoga aja di versi officialnya nanti untuk masalah ini sudah teratasi guys. Oh ya, dan tadi di beberapa bermain game saya masih sempat menemukan force close, yaitu saat saya bermain Genshin Impact. Oke, untuk kesimpulan, OS ini cukup bagus untuk daily driver, dan untuk gaming juga masih berjalan, walaupun tadi di Genshin Impact masih beberapa nge-lag guys.
Oke, selanjutnya untuk penginstalan, pertama kita masuk di recovery dan di sini saya menggunakan OrangeFox Recovery. Kemudian kita pilih di web dan kita pilih Dalvik Judge Data System dan juga vendor. Kemudian kita swap untuk proses web datanya. Setelah proses selesai, kita masuk kembali ke file dan di sini kita pilih OS kita, guys. Dan di sini kita swap untuk proses penginstalannya. Kita tunggu hingga proses penginstalannya selesai. Oke, setelah proses penginstalan selesai, kita bisa langsung pilih reboot system dan kita tunggu hingga masuk ke menu OS kita. Oke, itu untuk review dan juga cara penginstalan dari Pixel Extended. Kalau kalian suka dengan video ini, klik tombol like-nya. Kalau kalian tidak suka, klik tombol dislike-nya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.